Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes, 1, 2, 3. Shalom, shalom. Selamat pagi Ibu, Bapak, mayoritas ibu-ibu ya. Oke. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan mulai persekutuan doa di tempat ini. Tapi sebelum kita mulai, kita akan naikkan pujian ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dan dalam Yesus ada cinta kasih. Amin. Ya, nyanyi ya semua, nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ada cinta kasih. Yuk kita berdiri, berdiri. Oke. Yuk kita berdiri. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Sekali lagi katakan dalam Yesus. Kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamat. Dalam Yesus kita dalam Yesus ada cinta kasih. Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Baik. Kita siapkan hati kita saat ini. Kita akan mulai persekutuan doa di tempat ini ya. Kita hening sejenak. Kita tenangkan hati kita. Kita fokus. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita serahkan seluruh keberadaan kita. Biar Tuhan Yesus yang membentuk kita. Kita bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus. Kami datang kembali di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dengan penuh kerinduan Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Bahkan sangat baik bagi kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu. Selain kami terus memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Berkumpul di tempat ini. Kami
bersehati sepakat berdoa kepadamu, memohon berkat-Mu. Kami yakin dengan penuh iman Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami kepada tangan-Mu. Bentuklah kami ini Tuhan. Kami ini hanya sebagai bejana yang siap dibentuk oleh-Mu Tuhan. Kami ingin selalu disempurnakan Tuhan. Bimbinglah kami, tuntunlah kami Tuhan. Sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Izinkan kami naikkan pujian ini Tuhan. Sebagai doa kami kepadamu Tuhan. Mari Ibu Bapa, kita naikkan pujian ini bagaikan bejana. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Ku, bila hidupku di tangan-Mu. Pakailah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan. Mari sekali lagi kita naikkan. Bejana. Bentuklah kami Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kami ingin disempurnakan selalu Tuhan. Sempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan Ku seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, bentuklah kami Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Tuhan, izinkan kami saat ini Tuhan, untuk naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Agar kami yang hadir pagi hari ini di tempat ini Tuhan, mengalami kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, oh, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, mari sama-sama naikkan syukur. Kita ucapkan syukur kepada Dia. Ucapkan syukur kepada Tuhan kita. Oh, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, yeah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat segala yang terjadi di dalam hidup kami. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga di matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, itulah ungkapan syukur pribadi kami masing-masing Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi kami semua Tuhan, agar kami mengalami kasih-Mu. Terima kasih Bapa, doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik Ibu, Bapak yang kasih Tuhan, tadi kita sudah berfellowship, kita sudah berdoa, mengucapkan syukur. Saatnya kita akan melanjutkan apa ada kesaksian. Saya persilakan. Ada. Ayo jangan malu-malu. Tuhan Yesus ingin dengar kesaksian kita. Saya mau bertanya dulu. Tuhan Yesus baik? Semua pasti sudah mendapat berkat dari Tuhan. Siapa yang dapat berkat dari Tuhan? Ambaikan tangan. Nah, semua ya. Sekarang Tuhan Yesus tanya ke kita. Anak-anakku, engkau telah diberkati olehku. Maukah engkau jadi saksiku? Maukah engkau jadi saksiku? Maukah engkau jadi saksiku? 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Ada? Silakan. Beri tangan. Lihat. Anak-anak Tuhan, silakan maju. Saya beri waktu 5 menit ya Bu ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala perlindungan, kasih kuasa Tuhan sepanjang hidup saya. Saya mau bersaksi tanggal 7 dan tanggal 8, saya mendengar suara bunyi sangkakala jam 3 sore. Kemudian tanggal 10 juga saya dengar di wilayah tempat tinggal saya juga bunyi sangkakala jam 12 malam, jadi tepatnya jam 00 tanggal 10 pagi. Jadi sejak papa saya meninggal, saya memang 100% bersekutu dengan Tuhan sampai detik ini. Saya berjuang untuk selalu bersatu dengan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Berjuang di dalam iman. Yang saya utamakan adalah saya ingin menyelamatkan seluruh anggota keluarga saya. Puji Tuhan, pada saat sangkakala itu sepertinya Tuhan menyatakan bahwa aku sudah merajah dalam hidupmu. Engkau harus percaya, melangkah terus ke depan. Kemudian Bapak meminta untuk kita menyembah Tuhan senantiasa dan menguduskan diri.
Itu saja pesan Tuhan Bapak. Terima kasih Ibu Vicensia. Saya beri satu lagi, ada? Saya beri waktu satu lagi, ada yang bersaksi? Ada? Ya silakan Ibu. Ya, Roh Kudus yang bekerja. Siapa namanya? Iya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nama saya Ria. Saya mau bersaksi dengan kejadian memang sudah agak beberapa tahun yang lalu. Saya itu pada hari itu saya mau berangkat kerja. Lalu saya di mobil, saya lihat ada banner di samping saya dengan tulisan mujizat itu nyata. Lalu saya memang setiap saya mau melakukan perjalanan, saya akan melakukan tanda salib. Lalu saya melakukan tanda salib, lalu saya setelah baca itu saya letakkan kembali di samping bangku saya, lalu saya pergi. Pada saat di perjalanan, saya mau masuk dalam tol, tiba-tiba ada bapak-bapak naik sepeda, dia jatuhkan diri di depan mobil saya. Sampai pada saat itu, saya langsung lemes, karena mobil saya itu dikelilingi orang. Nggak bisa jalan sama sekali, yang harus ayo turun begitu kan. Nah, tapi pada saat itu saya memang udah nggak bisa nyebut Yesus lagi karena saya sudah kaget juga dengan kejadian seperti itu. Tapi Tuhan itu benar-benar memberikan mujizatnya kepada saya. Seperti yang saya baca bahwa mujizat itu nyata. Tiba-tiba ada seorang bapak datang, ya saya nggak tahu itu siapa. Bapak itu sampaikan ke orang yang di luar dan saya mendengar, ibu itu tidak nabrak, katanya gitu. Langsung mereka bubar. Mereka bubar, langsung saya bilang, saya buka kaca sedikit, saya bilang, udah ya, saya tidak nabrak. Jadi saya sudah bisa jalan. Iya Bu, langsung saya jalan masuk tol. Dengan kondisi itu saya berpikir, ternyata Mama, kita hanya membaca saja, mujizat itu nyata, dan saya hanya membuat tanda salib, dan itu ternyata Tuhan memang membuktikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ria. Lihat kesaksiannya, Tuhan Yesus luar biasa ya. Mujizat itu nyata. Baik, sedikit saja ada sharing dari saya. Luar biasa Tuhan Yesus. Mujizat itu nyata. Saya baru pertama hari ini, saya kembali di persekutuan doa pagi Santo Yakobus saya boleh melayani lagi sebagai worship leader di tempat ini. Karena dalam 1 tahun 2 tahun saya mengalami sakit. Dan sakit itunya luar biasa. Saya divonis CA paru-paru dengan stadium 4. Lalu saya berobat ke dokter dan dibiopsi. Memang kata dokter, CA ini cukup ganas dan tidak terbantahkan bahwa ini benar Bapak alami. Maksud saya tuh saya ada second opinion untuk pergi ke Singapura. Tapi kata dokter itu tidak terbantahkan Pak. Silakan saja ke Singapura, tapi dokter itu tidak menyarankan. Cuma bagi saya ini hanya minta pertolongan Tuhan. Saya harus menjalani kemoterapi. Tapi untuk menentukan obat apa yang tepat bagi saya itu, saya butuh waktu 2 minggu untuk diteliti dengan istilah medis FGR, saya lupa singkatan dari apa. Kalau Bapak hasilnya
positif, Bapak di kemo dengan makan obat tablet. Tapi kalau negatif, Bapak harus melalui infus. Setelah 2 minggu, saya kembali tanya ke dokter hasilnya apa. Dokter jawab, puji Tuhan Pak, Bapak cukup di kemo dengan memakan tablet saja. Cuma memang obat itu tidak gampang. Ini obat di Singapura, tapi di Indonesia sudah ada. Tapi obat ini ada 3 generasi. Generasi ke-1 dan ke-2 bisa melalui BPJS dan itu gratis. Tapi untuk generasi yang ketiga, ini yang paling canggih, harus dengan tidak gratis, harus bayar. Dan obat ini mahalnya luar biasa. Dokter kasih gambaran, kalau di Singapura, 1 paket itu 30 tablet untuk 1 bulan, jadi tiap hari 1, itu harganya 125 juta. Tapi Bapak di Indonesia akan mendapat subsidi. Hanya 26.500.000. Tapi Bapak harus melalui aplikasi, harus daftar ke Yayasan Kanker Indonesia. Dan atas rekomendasi dokter itu, saya dapat subsidi dari pemerintah itu. Dan saya mohon dukungan doa untuk saya, dukungan doa dari ibu-ibu, bapak-bapak, dari teman-teman, sahabat-sahabat. Saya harus bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Izinkan saya menangis saat ini. Luar biasa Tuhan. Setiap hari saya ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi saya. Makanya saya sharing ini untuk ibu bapak. Jangan takut. Jangan pernah menyerah. Kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sakit ini yang saya alami, saya tanya kepada dokter ahli, pemicunya apa sih? Saya hidup dengan ketat, tidak merokok, tidak dugem, makannya sehat semua. Kok bisa ya? Ada dokter spesialis penyakit dalam internist bertanya kepada dokter spesialis paru-paru. Waktu itu saya ikut seminar secara online. Temanya, bagaimana tidak kena CA, kanker paru-paru, yang tidak merokok, bagaimana cara dokter? Dokter internis ini bertanya kepada dokter spesialis paru. Jawabnya hanya 1 kalimat, dokter spesialis paru ini. Rajinlah berdoa. Jadi tidak ada yang tahu pemicunya apa. Dan dokter ini berkata, dokter yang nangani saya ini, dia berkata, Bapak, berdasarkan ilmu pengetahuan, tahun-tahun mendatang akan lebih banyak lagi kasus seperti Bapak. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Saya pernah bertanya, dokter itu tidak jawab. Apakah efek dari vaksin? Tidak mau jawab. Karena saya merasakan saya sakit itu setelah vaksin booster yang pertama. Seminggu kejadian itu saya sakit. Sakit batuk, tidak sembuh-sembuh, batuk sembuh, jadi lagi bersembuh. Hanya Tuhan yang tahu, kata dokter itu. Dia hanya mengingatkan dokter yang seminar ini, spesialis paru ini, rajinlah berdoa. Maka untuk itu, saya sharingkan pada ibu bapak,
rajin berdoa, Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa kita. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan persekutuan doa tempat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan, Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia adalah firman Tuhan. Dia lahir, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja. Dia itu firman Allah yang sama dengan manusia. Dia Yesus, Raja Tebus. Sekali lagi ya katakan. Dia lahir, Dia mati bagi kami semua. Dia Yesus, Dia itu, Dia Raja, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang ke dunia dan jadi sama dengan manusia. Hei, Dia Yesus yang penebus juru, Sang penebus, Sang penebus, Sang penebus. Kita nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Kita menyembah Dia. Sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita serukan. Mari hey, hey. Oh mari serukan. Hey, hey. Mari serukan. Hey, hey.
Mari rayakan. Sekali lagi mari serukan. Mari serukan. Hei. Hei. Oh mari serukan. Hei. Hei. Amin. Mari serukan. Hei. Hei. Mari. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Berkemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, kita siapkan hati kita. Kita tenang. Tenangkan hati kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan ya. Kita lembutkan hati kita saat ini. Kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah roh. Roh yang hidup. Dia tidak terlihat dengan kasat mata. Tapi mata batin kita melihat dan bisa merasakan hati kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berjanji kepada kita. Dia akan memberikan roh penolong, roh kebenaran. Kepada masing-masing kita yang percaya pada Dia. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk percayalah saja. Percaya dengan iman. Untuk itu, kita datang di hadirat-Nya saat ini. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami ingin masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bila di antara kami yang saat ini Tuhan, yang hadir di tempat ini, atau menyaksikan acara ini Tuhan, tidak berkenan di hati-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan. Kami hanya satu, mohon kepadamu, curahkanlah kuasa dan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Agar kami mengalami kasih-Mu saat ini. Izinkan kami naikkan pujian ini Tuhan. Sebagai doa kami kepadamu. Bapa Kau mengenal seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih Yesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kau bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa. Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ini aku menyembah Yesus hadir. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allah. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk
hadir. Kini aku menyembah Tuhan. Kini aku menyembah, masuk hadir. Kini aku menyembah Tuhan. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Oh ya, sembah Dia, terus sembah Dia. Oh, oh Yesus. Oh, ale, yeah, yeah, la, 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 yeah, Yesus. Oh, ale, Jesus. Into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Yesus, Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. I love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We trust you, Lord Jesus. We trust you, Lord Jesus. Oh, oh, yeah, la 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 la. Ya la 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 la. Penuhi kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Oh, oh, I love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. Benar Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, anak-anakku, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan khawatir anak-anakku. Mari datang kepadaku. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, seluruh masalahmu kepadaku. Aku akan melindungimu dan menjagamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Sekali lagi aku katakan kepadamu, anak-anakku, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat kami hening saat ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Saatnya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Bisikanlah kata-kata-Mu kepada kami. Bisikanlah firman-Mu kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih Engkau telah mengirim hamba-Mu, anak-Mu yang terkasih di tempat ini Tuhan. Ibu Emi Jun Tuhan. Untuk mewartakan kabar baik bagi kami. Dan kami percaya sebelum Ibu Emi Jun hadir di tempat ini, Engkau telah mengurapi terlebih dahulu Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan. Firman-Mu penuh kuasa Tuhan. Firman-Mu sungguh hidup Tuhan. Firman-Mu telah menyembuhkan kami, menyelamatkan kami Tuhan. Kami rindu. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa firman-Mu di tempat ini. Sehingga kami mengalami kasih-Mu semua Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Ada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Silakan duduk, Ibu Emi Jun, saya persilakan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Suara saya pasti terdengar jelas kan ya? Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk undangannya buat saya. Udah 3 tahun lebih saya nggak kemari ya, lockdown segala macam. Terima kasih Bu Elia. Mungkin udah banyak yang kenal saya juga. Saya Emi Jun. Terima kasih untuk pimpinan pujian. Biasanya orang suka salah sebut nama saya. Tapi pagi ini nama saya benar. Emi Jun, karena saya lahir bulan Juni dan saya lahir dari komunitas Gracia. Mungkin sudah ada yang tahu, pasti banyak yang tahu komunitas Gracia. Ya, pagi hari ini saya senang sekali. Cuman kalau nggak salah dulu di bawah ya kita ya. Sekarang di atas ya, seperti itu ya. Luar biasa, saya lihat di sini banyak yang sudah usianya lanjut, tapi tadi begitu nyanyi waktu penyembahan, saya mendengar ruangan ini penuh sekali. Kan kalau anak kecil kan suaranya jernih ya, kalau anak kecil bersih gitu kalau kita lihat anak kecil nyanyi ya. Tapi tadi waktu kita penyembahan, suara ibu-ibu bapak-bapak di sini melenting jernih seperti suara anak kecil. Itu naik terus kepada Tuhan, luar biasa. Itu pujian yang penyembahan yang Tuhan inginkan dari kita. Saya merasa tadi bahwa ibu bapak yang lebih dominan ibu-ibu di sini hati yang rindu
banget di dalam penyembahan yang benar-benar menyembah Tuhan. Dan saya yakin ketika tadi kita penyembahan itu urapan kesembuhan Tuhan dahsyat di tempat ini. Pegang itu saat ini. Saya hanya menyampaikan bahwa saat ini dari penyembahan tadi urapan kesembuhan Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Jangan ragu, yang sakit kanker, yang sakit apa, bisa Tuhan sembuhkan. Amin. Dan pada pagi hari ini saya mendapat tema, mungkin saya harus agak jauh, kalau terlalu dekat tadi kedengaran di belakang tuh pecah suaranya, kadang jelas kadang enggak. Kalau enggak jelas lambaikan tangan aja. Dan kalau saya terlalu cepat ngomongnya, tolong kasih tahu karena saya biasa bicara cepat. Oke, saya dapat tema kemenangan terakhir bagi orang-orang benar. Bahwa satu hal di sini Tuhan mau, pada akhirnya kita pasti meninggalkan. Pada akhirnya kita pasti dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Pada akhirnya. Terus pernah nggak kita terpikir ketika nanti saya dipanggil Bapa pulang ke surga, ke rumah Bapa, bukan ke rumah Lucifer, ya toh? Saya mau menang apa enggak? Goalsnya dulu, kita mau menang. Apapun saat ini, pagi hari ini, kalau kita katakan goals kita, bahwa kita mau mencapai kemenangan di akhir nanti, apapun yang terjadi, mau sakit kanker, mau apapun masalah kita terhadap anak, terhadap menantu, terhadap, karena banyak yang udah lansia ya di sini ya. Saya juga udah lanjut usia, umur saya udah 63 tahun. Tahun ini nanti 64 tahun ya. Apapun masalah kita, Tuhan mau pada akhirnya kita seperti Paulus. Aku sudah menyelesaikan semua pertandingan dengan baik dan aku menuju ke rumah Bapa dengan luar biasa. Amin. Tuhan mendengar kita pagi hari ini. Kita boleh buka dari Malaiki 3 ayat 13 sampai 18. Malaiki 3 ayat 13 sampai 18, saya buka bentar ya. Sudah ada yang bawa kitab suci atau handphone? Oh, ada di sini. Oke. Dari ayat 13, dari ayat 13. Itu ayat 18. Oke, kita baca bersama-sama aja. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Lanjut ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Lanjut. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur, orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16. Kita berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Lanjut 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Lanjut 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian sabda Tuhan pada pagi hari ini, syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang tercinta, di sini kita udah jelas baca tadi. Ini sebenarnya adalah kalau dilihat dari Malaiki 1 sampai 4, itu adalah perkataan firman Tuhan kepada bangsa Israel lewat nabinya Malaiki. Malaiki adalah nabi yang diutus Tuhan untuk mengatakan apa yang Tuhan mau kepada rakyat di Israel pada zaman itu. Kalau kita lihat di Malaiki 1, itu adalah
bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu kacau banget ya. Mereka itu mencemarkan, jadi mereka itu kasih persembahan, Al-Malaika 1 ya. Mereka itu memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang sembarangan, cacat, asal-asalan. Saya mau kita juga introspeksi diri dengan diri kita. Persembahan seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan, sama nggak sama bangsa Israel ini? Biasanya kalau zaman dulu kan kasih kurban itu binatang toh ya, binatang yang bagus, yang nggak bercacat kita kasih kepada Tuhan. Tapi pada zaman itu apa yang terjadi? Mereka kasih binatang asal-asalan yang buta, yang cacat, yang nggak bagus. Itu melukai hati Tuhan. Malaiki 2, di situ dibahas tentang imam-imam. Bagaimana imam-imam pada zaman itu mereka mengadakan ibadah sembarangan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sembarangan. Sekarang pertanyaannya, imam-imam kepala keluarga di tempat ini, seorang pria adalah orang yang diutus Bapa ketika kita menikah, dia adalah imam, raja, dan nabi. Apakah seorang imam, raja, dan nabi di dalam keluarga, mau itu seorang opa, mau itu seorang bapak, membawa istri dan anak-anaknya dan cucu-cucunya beribadah dengan baik kepada Tuhan? Pada zaman itu banyak terjadi kawin cerai, dan imam-imam itu enggak apa-apa, pokoknya mereka kawin cerai, pokoknya pada zaman itu bangsa Israel. Malaiki 3, bagaimana mereka memberikan persembahan, persepuluhan kepada Tuhan. Mereka curang, mereka tidak kudus, mereka curang dalam hal keuangan. Dan pada hari ini adalah Malaiki 3-nya diteruskan. Di sini dikatakan tadi kurang ajar. Tuhan bilang, kamu kurang ajar, ngomongnya suka kurang ajar. Kita sama Tuhan seringkali juga suka kurang ajar di dalam perkataan. Saya mau ajak lihat di Malaiki 1 ayat yang bagaimana kadang-kadang suka kurang ajar ngomong gini sama Tuhan. Gak usah dibuka, saya bacakan aja Malaiki 1 ayat 2 ya. Tuhan bilang gini, aku mengasihi kamu, kata Tuhan ya. Terus orang Israel bilang gini, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Kayak nantang gitu. Kasarnya gini, katanya kamu mengasihi saya. Kayak apa kamu mengasihi saya? Dia bilang gitu, kayak apa kamu mengasihi saya? Terus kalau kita kembali lagi ke Malaiki 3, dikatakan kenapa kurang ajar? Kita bisa lihat di ayat 14 dan 15. Intinya gini, ayat 14-15. Ngapain kamu beribadah kepada Tuhan? Sia-sia aja. Ngapain? Sia-sia ada lo. Ngapain ke gereja mungkin misa pagi tiap hari, mungkin ke gereja tiap minggu, mungkin aktif jadi prodiakon, mungkin jadi aktivis di persekutuan doa, tapi hidup lo begini-begini aja. Saya pernah dalam satu komunitas, salah satu jatuh di dalam dosa drugs. Dia sudah punya anak 2, tapi dia tetap jatuh di dalam narkoba. Terus dia makin banyak uang. Tapi salah satu teman di komunitas kita, kami, seorang kontraktor, dia lagi drop. Kita tahu dong lockdown ya, dropnya kayak apa kontraktor kan. Terus dia menghina. Si yang pecandu narkoba ini bilang gini, lu udah ikut Tuhan, kok hidup lu makin susah? Katanya lu insinyur kok lu susah, miskin, kata gitu. Gua nggak terlalu aktif kayak lu, gua tambah kaya. Dia ngomong kayak gitu. Maksudnya cuma aja lu ikut Tuhan. Tapi dia nggak tahu kalau kita tahu kenapa dia kaya. Dia jualan drugs, dia jualan narkoba. Ya duitnya dari duit yang nggak halal kan ya. Sampai setiap ketemu, kalau seminggu sekali, 2 minggu sekali ketemu, dia selalu menghina si kontraktor ini. Dia cuma senyum, diam. Saya cuma bilang gini, ayat 14 dan 15 tadi kan, maksudnya di ayat 15 juga dibilang orang yang hidupnya mencuri, mungkin juga dia koruptor atau dan lain sebagainya, kok malah happy-happy aja, nggak ketangkep, nggak apa gitu kan. Saya cuma bilang gini, bahwa ikut Tuhan Yesus itu nggak selamanya indah. Ada harga yang harus kita bayar, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Lebih baik kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya
satu-satunya janji keselamatan dari Tuhan. Saya bilang, kita mati masuk surga. Kalau dia belum tentu masuk surga, walaupun dia punya kekayaan, dia punya apapun, bukan itu yang Tuhan mau. Mungkin Ibu Bapak bisa catat, ada perbedaan di antara Matius 16 dengan Lukas 9. Di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan harus pikul salib. Ya kan? Itu di dalam Matius 16 ayat 24. Kata-kata yang lebih tajam lagi ada di dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Kata-kata setiap harinya tolong digaris bawahi, bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Masa Prapaskah, saat ini masa Prapaskah, betul? Nah, akhirnya si istrinya nangisnya ke siapa? Lagu tadi, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Istrinya hanya mengadu kepada Tuhan. Ini suaminya yang insinyur tadi ya. Dia bilang, Tuhan, saya hanya mengadu kepada Engkau. Saya nggak mau bergantung kepada siapa-siapa. Tahu, ketika istrinya hanya menangis, dia tahu, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Itu Tuhan banyak kirim burung gagak. Tahu burung gagak bagaimana Nabi Elia nggak ada makan di tepi sungai, tapi tiap hari Tuhan kasih burung gagak bawa roti. Sebenarnya daging ya. Sebenarnya burung gagak itu kan makan daging ya. Kalau burung gagaknya makan daging, bisa aja burung gagaknya makan ya. Tapi burung aja bisa taat loh sama Tuhan. Nggak dimakan tuh hamburger, dia kasih sama si Nabi Elia. Jadi di sini kalau ada yang merasa sedang kesulitan di dalam ekonomi, percaya Bapa kau mendengar seruan hatiku, itu ada di ayat 16. Jadi waktu dia berdoa, satu doa yang saya tersentak. Setelah hampir 2 tahun mengalami lockdown, istrinya bilang gini kepada Tuhan, Tuhan, udah mulai mangkel kayaknya. Tuhan, kamu gak malu ya Tuhan? Bapak, engkau gak malu? Anakmu ini loh dihina terus. Katanya miskin ikut Tuhan, bla 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 bla. Kamu gak malu anak kamu dihina Tuhan? Tolong Tuhan, nyatakan. Tadi ibu yang kasih kesaksian cuma ngomong mujizat aja, langsung ada pertolongan kan. Bapak, kamu gak malu lihat anak kamu udah hampir 2 tahun dihina terus kalau datang ke persekutuan? Kira-kira Tuhan dengar nggak? Dengar. Apa yang terjadi? Ini istrinya takut Tuhan, nih suami istri ini takut Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang nggak pernah terpikir oleh pikiran, dilihat oleh mata, lo tinggal pernah dengar gereja Christ Katedral di Serpong terbakar? Iya. Tiba-tiba ada satu kontraktor butuh tenaga adik rohani saya ini. Dia salah satu kontraktor yang memenangkan untuk proyek bikin pembuatan dengan bajaringan gereja Christ Katedral yang terbakar. Luar biasa Tuhan mendengar itu. Dan mulai saat itu sampai sekarang ekonominya boom, naik. Dan sekarang dia bisa renovasi rumah. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya kan? Bapak kau mendengar seruan hatiku. Di sini ada perbedaan. Tuhan mau kasih tahu bagaimana orang benar pada akhirnya dimenangkan. Dan orang yang tidak benar, yang tidak taat kepada Tuhan. Ayat 13, 14, 15 menandakan orang yang tidak taat, orang yang tidak benar di dalam kehidupannya. Mereka menghina Tuhan, mereka tidak hormat mengucapkan kata Tuhan. Kayak contoh yang tadi, katanya kamu ikut Tuhan, kok kamu hidup kamu begini-begini aja. Katanya lo insinyur, katanya lo kontraktor, dia bilang gitu. Tapi hidupmu begini-begini aja. Katanya kamu ikut Tuhan, kok malah sakit kanker. Ayo lihat ikut Tuhan. Kayak apa? Saking Ayub taat. Kita kan semua taat ya di sini ya. Semuanya kan rajin ya. Saking taatnya Ayub, iblis gak suka. Jadi kalau kita taat nih, manis-manis, iblis sangat gak suka. Karena apa? Target iblis untuk orang yang baik-baik. Ayub itu baik. Dia bilang sama Tuhan, saya mau coba tuh anak kamu. Tuhan bilang apa? Silakan coba, gak apa-apa. Tapi nyawanya milik aku. Dia gak bisa ngambil nyawanya, iblis gak bisa. Tapi di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan apa? Berbahagialah engkau yang tahan akan pencobaan. Ketika engkau tahan akan uji itu, maka aku akan menyediakan mahkota kehidupan untuk kita. Jadi goalsnya adalah bahwa kita mau menang untuk
menerima mahkota kehidupan itu. Di dalam ayat 16-nya dikatakan seperti ini. Kalau kita taat sama Tuhan, kita berarti kalau kita hidup orang benar ya, kalau orang benar, berarti kalau orang benar itu dia takut akan Tuhan, ya kan? Kalau takut akan Tuhan, berarti kita melakukan apa yang Tuhan mau. Percuma kita ke gereja tiap hari, percuma kita ke gereja tiap minggu, percuma kita berdoa atau beramal apapun, kalau kita tidak takut taat kepada Tuhan. Di dalam perwujudannya adalah menjadi pelaku firman, yaitu ajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Masa APP sekarang ini ya, kita harus lebih banyak berbagi. Kan kalau nggak salah APP-nya kan untuk apa tuh, kesejahteraan bersama. Saya nggak tahu di sini udah sampai yang keberapa. Kalau di tempat saya udah sampai yang kedua nih nanti malamnya, kesejahteraan bersama. Di dalam ayat 16 dia bilang ini, kalau orang yang takut Tuhan, kalau orang yang hidupnya di dalam kebenaran, gak usah mikirin kedudukan, gak usah mikirin kekayaan, gak usah itu semua. Kita lahir telanjang, kita pulang juga telanjang. Beginilah berbicara bahwa ada saatnya nanti orang pada bicara, kan kadang-kadang ngegosip yang gak benar, gak baik ya. Tapi di sini bilang, beginilah berbicara satu sama lain. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan janji loh saat ini sama kita semua. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, Dia akan memperhatikan. Memperhatikan di sini, Tuhan lihat semua apa yang kita kerjakan. Tuhan tilik dengan teliti, semua Dia tahu. Walaupun kita merasa, kok nggak adil ya, kok aku lagi, kenapa mesti aku lagi yang kerjakan, dia nggak ngerjain apa-apa. Tapi Tuhan lihat, kenapa? Kolose 3 ayat 23 mengatakan, berbuatlah, lakukanlah segala sesuatu, bukan untuk manusia, tapi lakukanlah untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan ngeliatin apapun, Dia liatin semuanya. Lalu selain itu kembali lagi ayat 16, tolong. Yang tadi mulai gitu ya. Ya, oh sorry 16. Iya, kalau kita takut Tuhan, satu, Tuhan memperhatikan. Kedua, Tuhan mendengar. Apapun yang kita omong, apapun kayak tadi adik rohani saya bilang, Tuhan, ini udah hampir 2 tahun dihina terus nih anak kamu. Tuhan, Bapak, Engkau nggak malu ngeliat anak kamu dihina terus. Engkau mau dipermalukan. Dan ternyata Tuhan kasih lihat kemuliaannya. Dia mendengar. Tadi lagunya kan, Bapak Kau mendengar seruan hatiku. Ketika kita penyembahan tadi dinaikkan, Bapa mendengar penyembahan kita semua. Dan tadi dia katakan, saya merasa Tuhan katakan, ketika penyembahan dinaikkan, Dia mendengar. Tuhan katakan, urapan kesembuhanku bekerja di tempat ini. Tangkap dengan iman. Urapan kesembuhanku bekerja. Mau itu pemulihan kesembuhan batin, kesembuhan ekonomi, kesembuhan komunikasi, kesembuhan jasmani, sakit penyakit. Tuhan katakan dari tadi, urapan kesembuhanku bekerja di tempat ini. Amin. Dia mendengar. Dan apa dikatakan? Dia tulis di dalam sebuah kitab peringatan, ditulis di hadapan orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Syaratnya hanya 2, takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan. Banyak anak muda sekarang gak menghormati Tuhan, betul? Saya gak tahu yang punya anak, punya cucu. Banyak sekali anak muda zaman milenial ini adalah mereka ke gereja. Tapi kadang-kadang udah keenakan online, mereka misa hari Minggu gak offline lagi. Ya? Mereka lebih senang misa online. Misa online pun di rumah udah gak hormat. Mereka masih pakai daster atau masih pakai celana pendek, baju tidur, mereka ikut online. Padahal kalau misa di rumah online, kayak biasa aja. Kebetulan kebiasaan kami waktu online tetap menyalakan lilin, tetap pakai baju yang sopan. Kita betul-betul mau menerima tubuh darah Kristus walaupun belum bukan di gereja, tapi kita harus hormat. Dan banyak anak muda sekarang walaupun bilang hormat, ternyata tidak hormat. Mereka apa dulu? Mereka berkembang biak dulu baru diberkati. Di dalam kitab Kejadian dikatakan pada mulanya aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki itu dan perempuan itu aku berkati dalam perkawinan. Setelah diberkati Tuhan bilang apa?
beranak cucu lah. Tapi mereka sering tidak menghormati. Mereka hidup berdua dulu, sama Meven dulu. Banyak yang terjadi. Oleh sebab itu kita di sini dituntut oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira. Apalagi masa APP. Di dalam 1 Korintus kan dikatakan celakalah kamu apabila tidak memberitakan kabar gembira itu. Seperti itu. Nah, itu ayat 16 berbicara bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mendengarkan keluh kesah kita. Jadi jangan takut. Kita kalau hidup takut akan Tuhan, Dia akan bela. Kita akan memperoleh kebenaran. 17. Lanjut 17. Nah, apalagi yang terjadi? Luar biasa ya janji Tuhan. Yang kedua janji Tuhan. Mereka, kita semua yang takut akan Tuhan ya, akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Coba bilang sama sebelah-sebelahnya, aku menjadi milik kesayangan Tuhan Yesus. Aku menjadi milik kesayangan Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Ini janji Tuhan, kalau kita mengasihi Dia, bayangkan kita itu siapa gitu loh. Dari debu, ya kan, dikasih nafas sama Tuhan. Tapi akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Bahkan di dalam, catat aja di dalam Keluaran 19 ayat 5, kalau dia bilang ini, kalau engkau mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan, dan memegang perintah-Ku, maka engkau adalah harta kesayangan-Ku, kata Tuhan. Bayangkan, harta kesayangan loh kita ini. Mau hidungnya pesek, mau hidungnya mancung, mau langsing, mau kurus, mau gendut, kita harta kesayangan Tuhan loh. Bilang sama sebelahnya dong, kita harta kesayangan Tuhan loh. Harta, kita mau dihina orang kayak ya kita nggak tahu kan. Mungkin ada yang kalau berantem, semoga nggak ada ya di tempat ini. Mungkin dikatain kebun binatang, dihina, difitnah. So, aku harta kesayangan Tuhan. Gak boleh ngomongin gua apa aja. Tapi aku harta kesayangan Tuhan. Aku milik kesayangan Tuhan. Luar biasa ya Tuhan. Luar biasa. Kita mau berdosa kayak apapun. Pada saat masa pertobatan ini kita datang sujud menyembah Tuhan. Mohon ampun masuk dalam sakramen tobat. Detik itu juga kita setelah sakramen tobat. Dosamu semerah kirmisi akan putih seperti salju. Dan kita adalah milik kesayangan Tuhan. Di ayat 17 dikatakan bahwa kita adalah mereka menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam yang sudah kusiapkan. Selain menjadi milik, apa yang terjadi? Aku akan mengasihani, ada di bawahnya. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mengasihi mereka di sini artinya juga orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, pasti Tuhan akan mengasihi dan menjadi hartanya atau milik kesayangannya. Bagaimana dengan orang yang berdosa? Bagaimana orang yang selalu jatuh di dalam dosa? Tuhan memberikan pengampunan. Makanya dia bilang ketika kita datang kepada Dia, aku akan mengasihani mereka. Mereka tuh orang yang berdosa, yang mau bertobat, seperti seorang yang menyayangi anaknya yang mau melayani dia. Contoh, anak yang hilang. Anak yang hilang tahu pasti ceritanya kan? Si sulung dan si bungsu. Ketika si bungsu kurang ajar sama bapaknya, pokoknya foya-foya, satu hari dia kelaparan. Dia disuruh ngurusin babi, udah habis di foya-foya, duitnya main perempuan, pokoknya main curi habis. Dia waktu ngurusin babi, dia ngeliatin tuh babi-babi ya. Aduh, aku lapar banget. Ampasnya si babi itu, aku pengen ampasnya aja, ampasnya babi. Aku bilang, aku kenyang, kebayang gak makan ampasnya babi. Tapi gak dikasih. Sementara dia lihat di rumah bapaknya, itu pegawai-pegawai bapaknya makan berlimpah banget, pegawai-pegawai bapaknya berlimpah banget gitu kan. Aduh, saya balik aja deh ke rumah bapak. Ada satu tindakan gak kira-kira dari dia? Dia ngucap nih, baru ngucap. Saya mendingan pulang ke rumah bapak saya. Dia balik, dia jalan ke rumah bapaknya. Satu tindakan pertobatan. Ketika dia jalan masih jauh, si bapaknya ngapain? Udah lihat tuh dari jauh, wah anak saya pulang. Lalu bapaknya berlari mendapatkan anak tersebut dan memeluk anak tersebut. Sama seperti Bapa di surga,
Dia akan menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita masuk di dalam pelayanan, nggak mesti masuk di dalam pelayanan, di dalam keluarga kecil. APP yang pertama, dalam keluarga dulu kan, keluarga kecil, istri melayani suami, suami melayani anak, mertua melayani menantu, menantu melayani mertua, itu melayani. Maka akan Tuhan bilang apa? Aku mengasihi mereka. Dan ada janji Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan mau ketika orang benar masuk di dalam kemenangan terakhir, apa yang terjadi? Rumah Bapa, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Gak usah takut janji ini. Kita orang-orang benar, Tuhan udah sediakan kafling buat kita masing-masing. Gak perlu nyicil bank, gak perlu nyicil BCA atau apapun. Rumah Bapa di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan 1 sampai 3. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, aku udah ke sana loh, kata Tuhan Yesus ya. Aku udah ke sana, dia bilang gitu. Percaya deh sama saya, kata Tuhan Yesus. Ayat 2-nya Tuhan Yesus bilang ini, tahu nggak waktu aku ke sana ke rumah Bapa, tahu nggak di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak banget tempat tinggal, kata Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus yang pertama tuh ngajak kita percaya, biar kita percaya. Jadi anak yang percaya, anak yang hidup di dalam kebenaran, takut Tuhan. Kenapa? Di sana banyak sekali rumah, kata Tuhan Yesus. Ayat 2-nya banyak sekali rumah. Ayat 3-nya apa dikatakan? Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Bahwa Bapa di surga telah menyediakan tempat bagi kita. Kebayang nggak? Kita udah punya rumah loh di sana. Kita udah punya rumah, udah punya kafling, udah ada tempat loh. Bukan saya yang ngomong loh, Tuhan Yesus yang ngomong. Dia bilang, dan apabila aku telah pergi ke situ, dia udah pergi itu tadi ayat 1-nya ya, dan telah menyediakan tempat bagimu. Dia udah kasih tempat. Sekarang tinggal kita, mau jadi anak yang hidup di dalam kebenaran kah? Mau takut akan Tuhan kah? Kita bangun untuk kafling. Tuhan, aku hari ini dihina sama orang. Tapi aku tahu Tuhan, barang siapa yang mengikut Engkau harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Tuhan, aku udah hidup benar, aku gak merokok, aku gak minum, aku masuk pelayanan, tapi kenapa aku sakit kanker Tuhan? Aku mau mengucap syukur untuk setiap yang terjadi proses kehidupan di dalam diriku. Satu tiang emas, ya kan? Kita menyangkal diri, Tuhan sediain di sana kaflingnya. Kita ngalah lagi, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah selalu dalam segala hal. Karena itu yang engkau sukai. Bukan kata saya, nanti buka aja di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena itulah yang disukai Tuhan. Datang lagi tiang emas. Itu tempat itu kita udah bangun dari sekarang. Tiang terserah kita mau bangunnya pakai baja ringan, mau tiang emas, mau tiang mutiara, bagaimana kita di dunia ini. Yang penting Tuhan udah sediain tempat. Dan apalagi janjinya. Aku mau ketika dia sudah menyediakan tempat bagi kita, lanjutannya ya ayat 3-nya. Ketika aku datang kembali, Tuhan Yesus datang memanggil kita. Aku mau engkau dan aku, kata Tuhan Yesus, bersama-sama di dalam rumah Bapa. Luar biasa. Jadi kalau di dunia ini kita punya sakit penyakit, kita nggak punya duit, kita bangkrut, kita lagi nggak benar semuanya, tapi mataku mau tetap tertuju kepada Yesus. Maka Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, di mana ada Yesus, Yesus juga mau ada kita. Amin. Luar biasa, kita disayang Tuhan ya. Jadi pertanyaannya, saya mau tanya nih, apakah pasti semua kita hidup punya persoalan, betul? Apakah di dalam kita mungkin dalam soal komunikasi di dalam keluarga, di dalam ekonomi, di dalam komunitas ada sakit hati, di dalam hubungan mertua menantu, suami istri, anak, atau ada yang menderita sakit saat ini, apakah kita masih mau mengatakan kebesaran Tuhan pagi hari ini? Apakah kita masih mau bilang, kau yang termanis, kau yang terindah di dalam hidup ini, kau yang termanis di dalam hidup ini, dan apakah kita mau
orang fasik. Maksudnya percuma aja loh. Kan gitu ayat 13, 14, 15. Apakah kita mau di ayat 16 dan 17 mengatakan, Yes Lord, here I am. Engkau yang terindah, betapa besar perkasa kuasamu. Engkau yang termanis di dalam hidupku. Dan aku tetap mencintai engkau karena besar setiamu kepadaku. Berani kita ngomong itu saat ini? Berani ya? Untuk satu kemenangan akhir kita ada di dalam rumah Bapa. Ayat 18. Ayat terakhir. Dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi kita nanti akan melihat saatnya nanti bagaimana kehidupan orang benar dan bagaimana kehidupan orang fasik. Orang benar hidup di dalam ketaatan, takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, dalam perwujudan menjadi pelaku firman, yaitu kasih. Orang yang fasik, orang yang tidak benar, dia hidup di dalam dosa. Orang benar dijanjikan Tuhan, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan mendengar dan menjadi kesayangannya Tuhan, miliknya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan, dan kita ada di dalam rumah Bapa. Sementara orang fasik yang kelihatannya hidupnya enak banget ya, enak banget gitu ya, dia nggak akan bawa itu kekayaan, dia nggak akan bawa itu sakit penyakit, dia akan nggak bawa semua itu, tapi dia tidak memperoleh satu kedamaian. Dia nggak pulang ke rumah Bapa, tapi dia pulang ke rumah Lucifer, ya kan? Saya mau sebagai penutup, saya mau ajak kita semua menghayati lagu ini, naikkan pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini, dan Tuhan mau kita minta sesuatu di dalam hati kita. Dia rindu untuk kita minta. Pertama, ucapkan syukur kepada Dia apapun yang terjadi. Tuhan, terima kasih untuk apapun yang terjadi. Kedua, aku tetap mau mengatakan bahwa aku mencintai Engkau. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis di dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini. Mungkin kalau singer mau bantu boleh. Semua. Kita tundukkan kepala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu di sini membuka hati kami saat ini Tuhan. Kita buka hati kita, naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Thank you my Lord. Kau yang terindah di dalam hidup ini, yes my Lord. Katakanlah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadamu. Ku sembah Kau, ya Allahku, yes my Lord. Tinggikan namamu selalu, janganmu kan berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah. Sembah Kau, ya Allahku. Selalu semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Yes, kita naikkan sekali lagi lagu ini. Kau yang terindah, amin, di dalam
hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, tetap berkasa penuh kemuliaan. Kau yang dia termanis untuk keluarga kita. Thank you, Lord. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kita bangkit berdiri. Ku sembah Dia. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja, sembah Dia. Yes, my Lord. Yes, thank you, Lord. Yes, my Lord. Thank you, Lord. Sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yes, Lord. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Dia. Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Peluk Tuhan Yesus. Ya Rama, ya Rama. Ya Rama, ya Jesus, Jesus. Berseru panggil nama Dia Yesus, Yesus, Yesus. Rama Yesus. Jesus, Jesus. Peluk Tuhan Yesus. Jesus. Peluk Tuhan Yesus. Jesus. Jesus. Yes, my Lord. Jesus. Yes, Lord. Jesus. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Peluk Tuhan. Peluk kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Peluk kami Tuhan.
Kami rindu Engkau Tuhan. Kami meminta kekuatan-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan. Tuhan, semua di dunia ini tidak ada artinya tanpa keselamatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk darah dan nyawa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Jesus Lord. Peluk Yesus. Saya merasa ada satu aliran hangat di seorang bapak di kepalanya, di seorang ibu di dadanya. Pegang tempat yang sakit. Pegang tempat yang sakit. Jesus. Oh Yesus. Engkau mengatakan urapan kesembuhan mengalir. Mengalir dahsyat. Untuk yang kanker jangan takut. Pegang yang sakit. Tuhan saat ini sedang menyembuhkan ulu hati seseorang. Dan Tuhan sedang menyembuhkan luka batin yang sangat menyakitkan bagi seorang ibu. Pegang dadamu. Tuhan meminta pengampunan yang Kau berikan kepadanya. Ketika saat ini Engkau mengampuni, Dia mencurahkan sesuatu yang dahsyat untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia katakan sekali lagi, jangan takut. Ada seorang yang sedang berdoa untuk cucunya di tempat ini. Dia ada di dalam pemeliharaanku. Teruslah berdoa untuk cucumu. Terima kasih Yesus. Jesus Christ. Jesus. Mari kita mengarahkan tangan kita semua untuk Bapa ini. Jesus. Tubuh ini adalah bait Allah. Bait-Mu sendiri Tuhan. Tidak boleh satu penyakitku bersarang di tempat ini. Di dalam nama Yesus, segala penyakit kanker paru-paru boleh keluar di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan dia karunia iman Tuhan Yesus. Karunia iman yang dahsyat, boleh percayakan kuasa-Mu. Dan Kau berjanji Tuhan, di dalam tadi Maleki 3, 16, 17, bahwa Engkau mendengar doa anak-Mu. Dan Kau mendengar kami semua satu ruangan ini Tuhan, untuk anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Kasih-Ku untuk-Mu. Kasih-Ku untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu saat ini sedang mengalir. Mengalir. Pegang terus, katakan terus Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan lutut kami bertelut Tuhan, kami menyembah Engkau. Dan dengan lidah kami Tuhan, kami mengatakan bahwa Engkau adalah Raja kami, Juru Selamat kami. Bapa, hamba sudah menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih untuk aliran kesembuhan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan ekonomi juga yang Kau adakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus di dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus. Oke. Tuhan Yesus, Engkau lihat semua wujud doa yang ditulis yang ada di dalam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, telinga-Mu tidak kurang panjang untuk mendengar. Dan tangan-Mu pun Tuhan bisa menolong. Bahkan Kau bisa mengadakan satu mujizat sekehendak-Mu Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau adalah Bapa yang mendengar. Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau berikan yang terbaik untuk setiap wujud doa ini. Kesembuhan, ekonomi, pemulihan, sakit penyakit di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Terima kasih Ibu Emi Jun, Tuhan memberkati.
Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Saya percaya berkat Tuhan tercurahkan untuk kita semua di tempat ini. Amin. Baik. Kita lanjutkan. Kita akan memberikan persembahan. Tadi kita sudah bernyanyi dengan irama pop, kita nyanyi dengan irama rock and roll. Kita naikkan pujian ini dengan irama dangdut ya. Oke, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, berkat firman Tuhan, berkat dari aku diberkati, aku diberkati, berkat firman Tuhan, berkat dari ku berikan yang terbaik, ku beri yang terbaik, apa yang dapat ku berikan, ku beri yang terbaik, hatiku bagi Dia. Amin, amin, amin. Diberkati, aku diberkati, berkat firman Tuhan, berkat dari surga, berkat firman Tuhan, berkat dari surga, berkat firman Tuhan, berkat dari surga. Aku diberkati. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak persembahan. Tuhan memberkati. Silakan ada pengumuman. Mohon sabar. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hari ini sudah pada datang semua ke acara PDKK pagi. Walaupun tadi pagi sempat gerimis ya, ya kan? Ya. Kepada Ibu Emi Jun, Ibu Emi, mana? Oh, ada di belakang ya. Terima kasih Ibu Emi atas pewartaannya pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati keluarga dan pelayannya semakin bertumbuh dan semakin menjadi berkat buat semua orang yang sudah mendengarkan pewartaan Ibu Emi. Kepada Ibu Vicensia dan Ibu Ria, terima kasih atas kesaksiannya. Semoga ibu juga semakin diberkati Tuhan dan setia dalam pelayanannya ya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bapak Toton dan semua yang sudah menyanyi juga pada hari ini, kepada pemain keyboard Ibu Lili, kepada petugas LCD proyektor Ibu Umi dan Ibu Desi, dan kepada soundman Alvin yang paling muda di sini. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Kamis malam, tanggal 16 Maret 2023, jam 19.30, ada renungan dibawakan oleh Ibu Iren Purwito dengan tema Jangan Menduakan Tuhan, karena Allah adalah pencemburu.
Kemudian Selasa pagi tempatnya di mana ya Bu? Gereja Lama ya Bu? Di bawah. Oh di bawah. Kamis malam ada di sini. Oh salah ya. Di sini. Jadi nanti Kamis malam kalau ada yang punya waktu untuk datang ke persekutuan doa PD Malam. Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 10, Selasa minggu depannya, ada renungan dibawakan oleh Ibu Justisia dengan tema berani menegakkan keadilan. Lokasinya di sini sama ya. Jadi minggu depan ibu-ibu, bapak-bapak datang lagi ya. Bagi seluruh peserta SHDR, jangan lupa malam ini untuk hadir di sesi kelima pencurahan Roh Kudus di ruang Gorgius, Gedung Pastoral jam 19. Seluruh peserta diharapkan memakai baju putih dan celana panjang hitam. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan kesaksian di PD pagi, bisa menghubungi Ibu Like di nomor telepon 0815 9983 750 atau langsung bisa juga ketemu Ibu Like. Boleh berdiri Ibu Like? Nah ini ya, jadi kalau minggu depan ada yang mau kesaksian, silahkan hubungin Ibu Like. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam pertemuan PDKK pagi ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan kita bisa saling berkenalan. Ada? Oh itu ada Bapak. Ada Bapak satu. Selamat datang ya Pak ya. Minggu depan datang lagi. Tadi Bapak sempat ngobrol dengan saya, katanya dia baru hari ini datang ya. Terima kasih Bapak. Minggu depan datang lagi ya Pak ya. Bagi Bapak Ibu yang letih lesu dan beban berat, bisa kontak ke SOS Doa. SOS Doa ini 24 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada unek-unek atau ada apa atau ada masalah apa yang jangan patah semangat ya, jangan putus asa, bisa menghubungi itu 0888 550 1028. Kalau perlu dicatat boleh ya. Jadi ini 24 jam dan dijamin kerahasiaannya. Bukan kita ya, yang terima itu bukan kita loh ya. Jadi jangan takut kalau nanti punya rahasia bocor gitu, enggak ya. Bukan kita, itu dari paroki ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Kontanjo pengumumannya. Baik Ibu Bapak, kita akhiri persekutuan doa ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih segala yang teralami dalam hidupku. Terima
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat nugraya kami semua hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Mari kita tundukkan kepala, kita doa. Seperti pada permulaan sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Kaya kalbi Bapak ya. Terima kasih untuk sumbangan konsumsi dari Ibu Shirley. Terima kasih Ibu Shirley atas konsumsinya. Terima kasih. Syukur. Terima kasih, Tuhan memberkati.